Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai KBGO sendiri. KBGO sendiri ini merupakan singkatan dari kekerasan berbasis gender online. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian KBGO dan juga histori dari KBGO sendiri di Indonesia. Jadi, KBGO sendiri ini merupakan kekerasan yang difasilitasi oleh sebuah teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks ataupun gender. KBGO ini tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan oleh berbagai macam cara seperti kekerasan verbal. Selain itu, terdapat pula beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai KBGO. Di antaranya yaitu pelanggaran privasi. Ini merupakan mengakses, menggunakan, ataupun memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak yang dilanggar tersebut. Yang kedua ada doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misalnya pelecehan atau intimidasi di dunia nyata. Selanjutnya ada pengawasan dan pemantauan, memantau, melacak, dan mengawasi kegiatan online maupun offline. Yang ketiga ada menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan, menggunakan GPS atau geolocator lainnya untuk melacak pergerakan target. 5. Menguntit atau stalking yang merupakan perusakan reputasi atau kredibilitas. Yang keenam, membuat dan berbagi data pribadi yang salah. Misalnya, akun media sosial dengan tujuan merusak reputasi pengguna. Selanjutnya ada memanipulasi atau membuat konten palsu. Itu juga sangat tidak boleh ya. Dan merupakan mencuri identitas dan impersonasi. Menyebarluaskan informasi data pribadi untuk merusak reputasi orang. Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi orang. Berkomentar kasar, ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik, ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender ataupun seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten online yang dan postingan di media sosial dengan target pada gender ataupun seksualitas tertentu, penghasutan terhadap kekerasan fisik, konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual, menggunakan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita, menyalahgunakan, mempermalukan wanita, karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif. Jadi begitu teman-teman sekilas mengenai pengertian dan juga macam-macam KBGO yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya karena adanya sebuah KBGO ini pastinya dilalui dengan sebuah proses. Kenapa sih bisa ada KBGO gitu? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah atau histori mengenai KBGO sendiri. Perkembangan dan inovasi teknologi terjadi dengan sangat pesat, hingga dalam berbagai kasus tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas serta tingkat kewaspadaan seseorang dalam mengakses informasi di internet. Hal ini akhirnya dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal itu sama halnya dengan kasus perundungan cyber dan perlindungan data pribadi, kasus yang utamanya mengincar perempuan dan kaum rentan saat ini tengah marak di Indonesia. Berdasarkan catatan tahun Komnas Perempuan, terdapat 940 KBGO sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan dari 241 kasus pada tahun 2019. Data ini dapat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KBGO dan tingkat kewaspadaan di ranah digital masih sangat-sangat rendah. Menurut Ketua Komnas sendiri, perempuan Andi Yantriani, perempuan Acap kali ini menjadi mayoritas incaran pelaku KBGO karena konstruksi gender di masyarakat sering menempatkan perempuan dalam posisi yang mudah ditipu ataupun ditekan.
di Indonesia dengan 5 cyber. Yang pertama ada cyber society atau culture dan cyber etiquette dan juga anonimitas di ranah cyber, cyber activism dan cyber crime atau yang bisa dikenal dengan kejahatan cyber. Yang pertama adalah cyber society atau culture. Jadi seperti yang kita ketahui itu masyarakat di Indonesia ini sudah mengenal namun belum menyebar luas mengenai KBGO di Indonesia ini. Jadi salah satunya adalah masyarakat multimedia atau cyber society ini yang merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai dalam berbagai perbincangan baik formal, informal, akademis khususnya dalam bidang ilmu komunikasi. Yang mana istilah cyber society ini lebih ditekankan dari sudut pandang sosial dan budaya. Jadi keterkaitan antara KBGO dan cyber society ini yaitu merupakan istilah yang merupakan perbincangan yang akan disalurkan ke dalam kedua belah pihak gitu ya. Selanjutnya ada cyber etiquette atau etika gitu ya. Yang pertama ada beberapa alasan pentingnya etika dalam dunia maya. Jadi cyber etiquette ini lebih ke dunia maya ya. Sebenarnya semuanya kelima cyber tersebut termasuk ke dalam dunia maya. Gitu. Yang pertama adalah penggunaan internet yang berasal dari berbagai negara memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Yang kedua, penggunaan internet merupakan orang yang hidup dalam animus yang harusnya pernyataan identitas asli dan berinteraksi. Jadi mereka ini lebih sering menggunakan akun Animos gitu dibanding akun asli yang seharusnya digunakan sebagai identitas khas mereka gitu ya. Selanjutnya seperti yang sudah kita bahas tadi yaitu anonimitas terjadi dalam bentuk paling sederhana seperti mengubah nama panggilan, memasukkan atau menyembunyikan identitas, sampai dengan menggunakan teknologi canggih untuk menutupi rekaman IP address. Jadi selanjutnya yaitu ada cyber activism atau aktivisme internet adalah penggunaan teknologi komunikasi elektronik seperti media sosial terutama Twitter, Facebook, dan YouTube dan podcast untuk berbagai bentuk aktivisme untuk memungkinkan komunikasi lebih cepat dengan gerakan warga dan penyampaian informasi lokal untuk halayak yang lebih besar. Dan yang terakhir, cybercrime atau kejahatan. Jadi keterkaitan antara KBGO dengan cybercrime ini merupakan karena cybercrime ini mengakses berbagai macam akses ilegal dalam suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber ini merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan dunia maya. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di pengertian KBGO tadi, saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa contohnya memasukkan identitas, merusak nama baik, itu sangat berkaitan dengan kelima cyber yang baru saya jelaskan tadi. Mungkin selanjutnya ada beberapa penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh karena itu, simak kelanjutannya. Bye! Pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih KGBO itu. KGBO itu sendiri kepanjangannya adalah kekerasan berbasis gender online atau yang berarti kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang didasarkan atas seks atau gender. KGBO tidak dilakukan secara fisik, namun dilakukan dengan berbagai cara seperti kekerasan secara verbal. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Oke, kita akan membahas apa saja yang menjadi penyebab terjadinya KGBO. Yang pertama adalah serangan cyber. Yang dimaksud serangan cyber di sini adalah merupakan cara hacker untuk mencuri atau mengakses data seseorang. Lalu yang kedua ada outsourcing data ke pihak ketiga. Yang dimaksud di sini adalah terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh pihak kedua. Biasanya terjadi di aplikasi yang tidak bisa menjaga privasi usernya. Lalu yang ketiga
perbuatan orang dalam yang dilakukan dengan sengaja. Maksudnya di sini adalah pelakunya itu adalah orang yang cukup dekat dengan si korban, namun si pelaku ini tidak suka dengan korban. Alhasil, ia memiliki sejumlah data pribadi milik korban lalu menyerang si korban. Lalu yang keempat ada rendahnya kepedulian atau awareness. Yang dimaksud di sini adalah masih rendahnya kepedulian user aplikasi sosial media dalam menjaga privasi terkait data dirinya untuk menghindari KGBO. Sebagian besar kasus KBGO terjadi akibat pelanggaran privasi yang terjadi di ranah online. Maka, cara terbaik untuk mengatasi permasalahan KBGO adalah meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga harus bertindak melalui RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan instrumen hukum untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan. Dalam kesempatan yang sama, Mariam menyebutkan sejumlah cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Antara lain, yang pertama, memisahkan akun pribadi dengan akun publik. 2. Rutin melakukan cek dan mengatur ulang pengaturan privasi. Menciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. Yang ketiga, tidak sembarangan percaya aplikasi yang pihak ketiga. Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. 4. Menghindari berbagi lokasi pada waktu nyata atau real-time location sharing. Melakukan data detox dengan kurangi jejak digital. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Lakiki, NIM 115-2060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan berbasis gender online dengan pertanyaan sebagai berikut. Contoh pertama yaitu pencurian data. Terjadi karena masyarakat masih awam terhadap pentingnya data, terutama di dunia digital. Kemudian, kurangnya kesadaran diri terkait data yang boleh dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Selain itu, belum semua kalangan sadar dan paham mengenai resiko saat memberikan data pribadi ke orang yang salah, dan juga adanya kebocoran data dari server atau adanya hacker. Apabila data-data kita di dunia digital bocor, risiko atau ancaman yang mungkin terjadi yaitu seperti tindakan kriminal, penyalahgunaan data untuk pinjaman online atau yang bisa disebut pinjol, pembobolan layanan perbankan, toko online, dan lainnya. Kemudian data yang kita miliki juga disebarluaskan tanpa izin, menjadi korban telemarketing atau prasangka buruk dari orang lain. Solusinya yaitu dengan menginstal aplikasi dari sumber terpercaya, menggunakan verifikasi 2 langkah, serta memperhatikan izin akses yang diminta oleh aplikasi. Selain itu, rutin melakukan cek dan mengatur ulang pengaturan privasi, melakukan data detox dengan kurangi jejak digital, dan menjaga kerahasiaan PIN atau password pada ponsel atau laptop pribadi. Contoh kedua yaitu perdagangan perempuan secara online. Terjadi karena kemiskinan, minimnya tingkat pendapatan di kalangan masyarakat miskin menjadi faktor utama meningkatnya perdagangan perempuan. Selain itu, penyebab lain yaitu karena kurangnya perhatian orang tua dan kehidupan urban yang konsumtif. Perdagangan perempuan dilakukan dengan modus yang makin canggih dan bervariasi, mulai dari bujo rayu, penipuan, hingga cara-cara kekerasan. Modus tersebut dikembangkan sindikat, para calo, dan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan memperdagangkan perempuan. Selama ini,
Modus yang dikembangkan pelaku atau sindikat yang memperdagangkan perempuan adalah dijadikan pekerjaan seksual komersial, tetapi makin lama makin beragam dan canggih. Solusinya yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang UU KDRT, UU Perlindungan Anak, melindungi dan menyelamatkan korban, memberikan bantuan hukum juga kepastian hukum bahwa korban trafficking tidak dipidana secara tidak semestinya, serta penindakan kepada pelaku dan aparat di daerah yang terlibat memfasilitasi terjadinya trafficking. Cara untuk mengatasi masalah KBGO di Indonesia yaitu sebagian besar kasus KBGO terjadi akibat pelanggaran privasi yang terjadi di ranah online. Maka cara terbaik untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Selain itu, pemerintah juga harus bertindak melalui RUU Perlindungan Data Pribadi yang merupakan instrumen hukum untuk melindungi data pribadi warga negara dari praktik penyalahgunaan. Tips terhindar dari kekerasan berbasis gender online: pisahkan akun pribadi dengan akun publik, buat password yang kuat dan verifikasikan login akunmu, jaga rahasia PIN-mu dari siapapun, jangan bagikan lokasimu di waktu yang nyata, jangan mudah percaya sama aplikasi ketiga, waspada pada link URL yang dipendekkan, rutin ganti password bila perlu.